Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang lagi di BTW Bunga Talk Sweet. Di sini tempat untuk saling berbagi dari hati, menyatukan intuisi sampai nanti saatnya tiba di penghujung hari. Guys, malam ini aku bakal ngobrol sama salah satu narasumber aku. Dia adalah seorang teman lama aku, laki-laki. Keunikannya adalah udah lama gak bertemu, udah lama gak ngobrol, tiba-tiba aku dapat cerita kalau dia ini dapat beasiswa ke Korea. Nah, kira-kira gimana ya? Kok bisa ya? Dan apa aja sih pengalaman yang dia dapat selama dia tinggal di Korea itu? Nah, kita langsung aja tanya-tanya dan cari tahu dari seorang teman aku ini. Siapakah dia? Mari kita telepon. Nah, ini dia narasumber aku. Halo, Gifar. Ini gimana kabarnya? Iya. Alhamdulillah. Bunga gimana, Bunga? Alhamdulillah. Ini kita teman lama yang beneran lama gak pernah ketemu lagi ya. Sumpah, lama banget. Terakhir kelas berapa? Kelas 7 kali ya? Iya, parah sih. Udah gak pernah bener-bener ketemu lagi. Terus sekarang aku ngeliat banyak perubahan dari diri kamu yang... Wah, ternyata Gifar yang sekarang sudah seperti ini loh, gitu. Sudah seperti ini, oke. Iya, banyak banget yang berubah. Nah, ini kamu sekarang tinggal di mana? Ini aku manggilnya Gifar. Gifar aja kali ya, gak apa-apa. Iya. Santai aja. Iya. Sekarang alhamdulillah sudah kembali di Indonesia, di rumah. Jadi kemarin pas kamu tinggal di Korea itu selama berapa tahun? Nggak lama sih, Bu. Beneran cuman dapat kesempatan di mana 1 semester, tapi apa ya namanya? Ini tuh kesempatan yang langka gitu, karena gimana ya nyebutnya, di kampus nggak apa-apa ya disebut? Nggak apa-apa. Oke. Jadi di Telkom University itu kan ada kelas internasional, ada kelas regular. Ya. Nah, aku di kelas regular, di mana kesempatan buat yang namanya exchange itu biasanya diperuntukkan pada kelas internasional. Nah di sini kesempatan ini muncul di mana memang nggak diperkirakan gitu. Waktu itu kasusnya ada dosen yang dekat memang, dan udah kayak udah kayak keluarga lah, karena dekat sama orang tua juga gitu. Terus jadi udah kenal lama gitu. Akhirnya dia nggak ngasih ini sih, cuma ngasih tahu, Far tuh ada kesempatan exchange ke luar. Kebetulan yang biasanya buat internasional dibuka buat regular. Gara-gara apa? Ya mungkin alasannya lucu kali ya, karena beberapa mahasiswa tidak memenuhi persyaratan gitu. Jadi dibukalah buat umum. Gitu ceritanya. Dan itu pada saat kamu semester berapa? Nah, ini tuh di saat semester 6 ke 7. Dimana itu tanggung banget, akhir banget. Iya. Ya, akhir banget. Iya ya. Ya, jadi semester 7 itu gue di Korea. Jadi ya ini dilema banget sih. Ini kayak kedengarannya benar-benar, kamu mestinya kayak 4 tahun selesai kan kuliah. Iya. S1. Dan di sini tuh kasusnya waktu sebelum aku mau ambil tuh banyak bimbangnya banget, karena ya hitungannya banyak banget. Jadi kalau aku ambil, aku bisa jadi aku pasti nambah 1 semester gitu. Dan saat itu keputusan kamu adalah berangkat aja. Dan keputusan gue, semua ini orang tua alhamdulillah support parah. Jadi alasan gue juga kan semua ada alasannya ya, kayak kenapa gue mau kesana juga walaupun ada kesempatan. Jadi karena ini doa ibu sih ya, jadi ada di ibu pengen banget ke Korea katanya. Pengen ke Korea, dan doanya mungkin terkabul dari gue. Alhamdulillah gue dapat kesempatan, dan itu nggak mudah. Kesempatannya semuanya
kita bisa bilang semuanya mepet, dan mepetnya bukan karena sengaja, karena kita harus berusaha gitu, ngerti nggak sih? Iya. Karena di sini situasinya tuh kadang oh iya kita dapat nih, terus kayak kita tinggal ini enggak kayak gitu. Jadi kayak kita harus kejar, kita harus lari buat dapetin si kesempatan ini. Dan akhirnya setelah dilema, dan akhirnya oke lah, jadi mengorbankan ya semuanya ya. Kayak teman-teman kita yang biasa bareng-bareng 4 tahun kan bakal kepisah gitu. Udah ya gue sendiri, ntar teman-teman udah pada lulus, gue belum lulus gitu kan, kayak banyak banget gitu, kayak kepikirannya. Ya udah, akhirnya gue putuskan buat berangkat. Dan waktu itu di angkatan gue cuman gue sendiri, jadi dan ke kampus itu cuman gue sendiri. Jadi sendiri banget gitu, kalau kita bilang nggak ada yang nemenin, nggak ada, sendiri banget. Nah tapi ini uniknya gini, tadi kamu bilang walaupun ini kamu dapat info dari dosen yang emang juga dekat dengan keluarga kamu, tapi proses untuk mendapatkan segalanya ternyata tidak semudah, maksudnya nggak ada bantuan sama sekali ya? Iya, nggak ada. Jadi sebenarnya gini, pengumuman ini udah dicantumin di website kampus sebenarnya. Cuman kan kita kadang nggak notice, ya nggak sih? Kayak kita jarang banget buka web kampus hanya untuk paling registrasi atau lihat nilai aja, ya nggak? Iya. Nah, di sini tuh kayak dia cuma ngingetin aja gitu, kayak nyentil aja gitu. Far, nih ada kesempatan nih, mau dikejar apa enggak ya terserah kitanya kan. Kayak silakan kalau mau dikejar. Ya waktu itu kayak persyaratannya sih kayak gimana ya? Kayak waktu itu deadline nih hari Senin nih, misalkan. Waktu itu hari Senin. Ini ada yang kepikiran banget sama aku. Jadi deadline hari Senin, gue butuh, kalau kita sebut namanya TOEFL ya, kayak buat ke luar negeri ya, TOEFL. Dan itu harus ada syarat TOEFL, dan waktu itu TOEFL gue udah expire. Dan waktu itu hari Jumat, dimana tesnya itu kan nggak ada weekend ya, Jumat Sabtu tuh nggak ada tes gitu. Jadi gue bingung tuh, hari Senin kan deadline-nya jam 12 siang itu deadline-nya. Dan hari Senin itu gue baru tes jam 8 pagi, daftar langsung tes pakai yang istilahnya kan ada 2 tuh, ada yang langsung keluar atau ada yang 3 hari baru keluar hasilnya. Gue bayar yang mahal udah langsung, biar gue pengen apa ya, bertaruh lah gitu, kayak masuk ya masuk, enggak ya enggak gitu. Kayak ya udah, gue tes jam 8 2 jam kan tes, udah gitu jam 11 keluar, gue lari ke gedung lantai 9, langsung gue kasih. Iya. Dan akhirnya alhamdulillah. Jadi pas keluar tuh hasil TOEFL aja, gue udah, kan batasnya 500 ya, 500 tuh. Itu tuh kayak, gue lupa waktu itu berapa, kayak tipis-tipis gitu, 519 atau 525, gue lupa. 500 kan, kayak gue langsung lari gitu. Persyaratan udah lengkap, langsung lari nih. Kan ngomong pakai bahasa Inggris ke lecture-nya, bilang, ibu ini dosen ini aplikasinya ya udah lengkap, saya submit gitu. Submit, oke, langsung disubmit, didaftarin ke server kampus terkaitnya, yang waktu itu Inha University yang gue pilih. Oh itu jadi emang kampusnya bisa kita pilih sendiri? Iya, jadi sebenarnya ada beberapa opsi, di mana opsi itu tuh tergantung jurusan sebenarnya. Kayak sebenarnya kan jurusan gue waktu itu telekomunikasi, terus yang lain ada informatika, ada bisnis. Nah, pilihannya waktu itu kalau nggak salah yang di Korea, gue dikasih 2, antara Kumoh University, jadi itu kayak dia kencangnya di bagian telekomunikasi, dan ada Inha University di mana itu kencangnya di bagian elektronik, dan fokusnya tuh sebenarnya mesin pesawat di kampus itu. Cuman waktu itu kan bingung tuh milihnya yang mana. Gue research sedikit, kayak nyari mana sih kampus yang terbaik gitu. Buat yang kita pilih kan, ini kan cuma 1 semester gitu. 1 semester buat belajar aja nggak rame dong. Kita kayak pengen cari pengalaman nih gitu, yang kayak gilanya apa sih di Korea gitu. Jadi gue tuh cari di internet mana sih yang bagus, dan pas dilihat yang kampus gue tuh, yang Inha University itu ternyata masuk top 10.
Nah, gue pikir kan top 10 itu susah ya, apalagi orang Korea sendiri aja susah gitu masuk ke sana. Jadi kayak gue ada kesempatan pilihan ke sana, ya kenapa enggak, udahlah gue pilih ke sana aja gitu. Oh, nah terus pas waktu ke sana, selain daripada berangkat berbasis bahasa Inggris, apakah memang pas kamu datang ke sana juga kelasnya internasional atau ternyata kamu pun harus belajar bahasa Korea? Kalau dibilang sih pasti bahasa Korea ya, karena persyaratan buat ngambil kelas tuh ada 2 jenis, ada 3 kalau nggak salah, bahasa Korea, bahasa Inggris, dan bahasa Cina atau bahasa Mandarin. Dan yang dipilih pasti kan bahasa Inggris, karena kalau bahasa Korea kamu harus tes istilahnya TOEFL lah kalau di bahasa Inggris. Kalau di Korea apa? TOPIK biasanya. Topiknya harus persyaratannya sekian, dan tetap sih gue ngambil kelas bahasa Korea. Kenapa? Karena sehari-hari kayak gue mau makan, gue mau main, gue mau apa ya, kalau yang sehari-hari kan kita mau makan aja nih. Mau makan aja tuh kita mesti pakai bahasa Korea karena mereka nggak paham bahasa Inggris. Sekitar kampus tuh pada nggak paham bahasa Inggris. Nah terus pas udah di-apply berbagai persyaratannya, berapa lama sih kamu nungguin sampai hasilnya di ACC tuh? Itu lama sih. Jadi kayak kita habis submit, terus kalau di kampus kan ada proses yang di kampus, ada proses yang dari kampusnya, dari Inha-nya. Dari Telkom dan dari Inha. Kalau dari Telkom tuh biasanya kalau waktu gue itu wawancara sama dicek nilainya. Dan waktu itu gue diskusi sih sama kaprodinya bahwa ini yakin nggak gitu, kayak meyakinkan, dan biasanya di wawancara pakai bahasa Inggris kan, kayak gitu. Terus udah gitu, jadi lumayan sih lama. Jadi kayak udah apply dan udah upload semua tuh kan online semua. Bahkan gue ini loh paspor tuh telat. Jadi paspor tuh dalam masa 6 bulan gitu, ngerti nggak sih? Kayak 6 bulan udah nggak boleh tuh keluar negeri karena batasnya udah 6 bulan terakhir. Kamu harus perpanjang dulu. Jadi itu ngejar, apalagi perpanjangan paspor itu nggak bisa di Bandung. Gue lari ke Cirebon. Serius? Karena di Bandung penuh itu. Gue istilahnya skip lah kelas hari itu. Gue cuman pengen subuh berangkat ke Cirebon cuman buat perpanjang paspor, langsung besoknya dalam waktu seminggu kalau nggak salah, terus dikirim ke Bandung, difotoin, langsung kirim lagi, upload karena deadline-nya cepet banget. Iya, kayak karena semuanya kejar gitu. Ditambah juga mungkin kamu sendiri tahu informasinya sebenarnya itu udah diupload lama tuh si informasi exchange-nya, tapi kamu baru dapatnya juga kan mepet-mepet tadi ya. Iya. Jadi kayak kan kita kadang gini mikirnya, ini di ACC dulu apa enggak di tahap ini. Kalau enggak, ya kadang kita nggak perlu melakukan beberapa proses ya enggak. Iya. Karena kalau udah di proses ini udah gagal, ya kita mau gimana lagi. Tapi kalau di sini ternyata lolos gitu. Oke, lanjut terus akhirnya sampai berkas berapa, ya udah kayak gue butuh banget perpanjang paspor, ya udah. Nah itu berangkat. Ketika di ACC, ketika kamu keterima, gimana respon kamu waktu itu, Fat? Itu tuh lucunya momennya, kan lagi masa magang gue. Waktu itu lagi masa magang. Jadi lagi magang di KAI, PT KAI. Terus di Bandung, dan kebetulan ada tugas lapangan ke Purwakarta, dan itu waktu lagi malam-malam gitu, lagi di loteng. Jadi kayak gue lagi itu ini lucu sih, lagi di mana ya, lagi kita ada, ini lucunya ya, sedikit lucunya, ini lagi ada kegiatan lapangan di mana gue harus ke Purwakarta, ada kabel optik putus, jadi butuh disambung. Dan kan karena kereta api itu mesti malam kan, mesti jam 1 pagi, jadi gue di sana mesti nginep, dan paginya kita nyambung kabel, nyambung optik, udah gitu pas paginya banget kan, subuh gitu, cek email lah, iseng-iseng gitu, tiba-tiba masuk tuh istilahnya admission card-nya, jadi bawa surat tanda keterimanya, dan itu senangnya gila sih, bukan main. Langsung itu buat visa.
Dan itu langsung ngabarin orang tua, terus gimana tuh respon orang Langsung tua? nelfon. Iya, orang tua. Bu, alhamdulillah masuk. Ya ibu udah kejar-kejar lah, itu udah seneng banget kayaknya. Oke bu, selanjutnya ngapain nih? Sekarang kita ibu nanya kan ke Gifar, sok selanjutnya apa prosesnya Far yang perlu dikejar? Sekarang visa. Oke, visa sama tiket pesawat gitu. Tapi itu kok proses akhir banget sih. Iya. Karena aku juga nggak bayangin tadi proses, maksudnya ketika kamu keterima terus dalam posisi kamu lagi dalam magang juga gitu ya. Itu iya, jadi benar-benar kayak unpredictable. Bener. Terus kalau misalkan untuk berbagai urusan di sananya itu sebenarnya kita sendiri yang harus mencari atau sebenarnya udah diatur sama pihak kampus juga? Nah ini mungkin yang namanya kita dapat kesempatan ini kan pasti semuanya harus kita yang siap-siap. Jadi mau kita bergantung sama kampus atau enggak pun tetap kita harus prepare kan. Nah di sini tuh kasusnya memang gue udah prepare semuanya. Jadi mulai dari kan kampus gini, beasiswa ini diperuntukkan buat biaya kuliahnya. Jadi kelas internasional dan biaya kuliah di sana dalam artian tuition paymentnya itu ditanggung sama kampus. Sedangkan sisanya itu tiket pesawat, itu terus makan, terus biaya kalau di kita mungkin asrama kayak gitu itu ditanggung sama sendiri gitu. Tapi juga kayak kita nggak cari banget sendiri kan, kayak asramanya juga udah dikasih tahu sama kampus atau gimana? Iya betul. Jadi dari kampusnya ngasih opsi kamu mau mandiri, istilahnya kalau di kita ngekos, cari kos sendiri, atau ada asrama yang disediakan. Dan kita karena itu asrama itu langka ya, karena asrama tuh berempat dan pasti ya untung-untungan lah ya, kalau temennya ramai kita beruntung banget dapat orang yang ramai berempat. Gitu. Jadi kalaupun gue harus sendiri gitu kayaknya sedih banget deh. Mending gue beneran cari yang sama-sama exchange, yang dari waktu itu gue kebetulan teman gue dari Taiwan satu sama dari negara Palau satu. Dan itu akhirnya jadi ini ya, teman selama di sana. Teman sama, iya itu udah. Ya kita udah. Ya, lucunya tuh kayak beneran gimana ya? Kayak kita punya teman kosan nih, gimana ya, teman ramai lah, teman ngumpul, teman nongkrong, tapi ya nggak mungkin pakai bahasa Indonesia, kita pakai bahasa Inggris, ketawa-ketawaan. Biasalah kalau boys talk tiap malam Jumat apa malam Sabtu atau malam Minggu kita ngobrol bareng, bahkan kita hangout bareng dan asik lah. So kalau waktu datang pertama ke sana nih, ketika pertama kali menginjakan kaki di Korea, apa sih yang ngebuat kamu realize, serius nih gue ada di sini gitu? Oke, iya, jadi gini, kan bahkan vibes-nya udah kerasa dari gue nginjek di pesawatnya, karena maskapai yang digunakan maskapai Korea waktu itu Asiana. Jadi si maskapai ini kan pramugarinya semuanya orang Korea, jadi mereka pakai bahasa Inggris dan kanan kiri gue tuh orang Korea. Jadi selama mereka berinteraksi sama sebelah kanan dan kiri gue itu pakai bahasa Korea, pas sama gue pakai bahasa Inggris. Jadi kayak gitu loh, kayak gue dengerin, gue gak paham kenapa. Pas ngomong sama gue, nawarin minum. Nawarin. Iya, jadi kayak oke. Terus gue sempet panik kan dikasih sandwich gitu. Kayak, ini babi bukan ya? Kita tuh takut gitu. Ini babi bukan, gue mau nanya aja takut gitu. Aduh, ini kayaknya udahlah gue tanya aja. Gue nanya kan, ini babi atau bukan ya? Ini beef, which is kayak itu sapi, daging sapi. Dan oke, gue cukup tenang lah ya, udah gue makan, gue tidur lagi karena kan perjalanannya sekitar 6-7 jam kalau nggak salah. Jadi gue waktu itu pilihan direct gitu, karena kan kalau transit kayaknya capek banget, soalnya dari cerita-cerita orang-orang yang udah pernah exchange ke sana tuh katanya capean di jalan, kita malah nggak sanggup menikmati momennya itu malah nggak ada gitu. Jadi ya udahlah direct aja. Nah pas sampai
iya pas nyampe nih. Nah itu udah kita deg-degan kan, lu sendiri banget waktu itu. Terus ada imigrasi aja udah gemeter gara-gara apa coba? Jadi beberapa orang di depan gua tuh yang ngantri sama gua bareng-bareng gitu. Ada orang Malaysia, ada orang Thailand, ada orang mana. Itu nggak masuk. Jadi kayak mereka dibawa ruang interogasi gitu. Jadi kayak jadi kayak gue gak tenang gitu. Udah gue siapin surat yang apa pendukungnya semua. Gue masuk imigrasi, di scan semuanya, diliatin ini surat rekomendasinya dan surat keterimanya di kampus mana, kalau bakal tinggal di mana. Oke, itu tenang banget gue karena dia lah, oke tenang aja kata dia. Semuanya aman katanya, datanya semuanya lengkap dan silahkan melanjutkan. Dan lanjut gue masuk ke gate arrival ya, gate arrival. Itu semuanya kan gue nggak ada bekal nih. Ini salahnya gue juga nih, nggak belajar bahasa Korea, nggak belajar tulisan Hangul. Jadi pas gue keluar itu simbol semua. Iya nggak sih, kayak lu buta kayak, ini ya walaupun kalau gate iya sekian atau toilet ada kayak ini TV semua tulisannya Korea, TV informasi semua tulisannya Korea. Terus gue bingung nih ke sebelah mana, kata gue. Udah gue duduk bentar aja, gue duduk istilahnya mengheningkan cipta lah. Kita bentar dulu kan. Nih mikir dulu kan. Ya oke, pelan-pelan. Oke, sekarang ngapain? Cek email dulu, ada instruksi selanjutnya nggak pas udah gue nyampe. Ternyata ada. Jadi kayak untung banget gue ngecek karena instruksinya gue nggak boleh keluar dari gate. Waktu itu kalau nggak salah gate 12, di mana itu tuh bakal ada shuttle bus yang udah gue pesan dan gratis gitu. Shuttle bus yang dari bandara Incheon ke Inha University. Gitu. Nah, terus akhirnya nyampe di asrama, terus dapat teman. Itu pertama kali kamu datang lagi musim apa sih di Korea? Iya, waktu itu late August 28, gue lupa. Itu fall season. Jadi musim gugur, dimana masih sama kayak Bandung. Jadi sekitar 27, 28, 29 kayak gitu. Jadi nggak begitu panas-panas gimana gitu. Iya, ya nggak begitu ini banget lah ya, jomplang banget. Iya, nggak kaget. Karena kan kalau dari fall langsung ke winter, dari winter ke spring ke summer gitu. Terus pertama kali nih kamu belajar di university-nya itu gimana, Far? Bisa ngikutin kah atau ternyata metode pembelajaran di mereka ini beda sama berbagai macam kampus di Indonesia? Nah, ini nih menarik pertanyaannya. Ini tuh kadang kita mikirnya gini, wah itu negara maju Korea. Terus cara belajar mereka jelas berbeda sama Indonesia. Kayak apa mereka tuh? maju gini, biasanya kelihatannya dari etika kecil. Yang pertama waktu. Waktu dosen datang tepat waktu. Cara belajar gimana? Mereka ngejelasin pakai bahasa Inggris. Ya, yang pertama ngerti nggak ngerti, mereka jelasin dulu sampai di mana, baru dikasih homework. Itu kasih dia terserah kita mau discussions, mau apa. Dia tuh kayak gue seneng banget karena masih ada kayak gitu, masih ada konsep kayak gitu. Dan apa ya? Itu dosennya semua keren banget sih karena ngejelasinnya cukup jelas. Walaupun gue mesti cari lagi di YouTube orang India yang ngejelasin pakai bahasa Inggris. Serius? Itu umum banget buat para anak teknik, buat nyari rumus dan nyari caranya gimana. Apalagi ya itu India, biasanya YouTube channel orang India gitu. Dan biasanya itu pasti sering banget dipakai. Karena buat ngulangnya aja tuh, gue sampai ngerekam gitu, si dosen ngomong itu sampai ngerekam suaranya. Jadi kayak part of this, ini bagian mana dia ngomong, bagian mana. Jadi kayak biar gue remindingnya itu di situ kayak oh ini bagian ini, karena bahasannya ya pakai istilah kan, kayak kalau di kita mungkin akar kuadrat, terus dia ada integral, ada turunan gitu kan, pasti kan bahasanya mungkin agak sedikit nggak biasa ya, apalagi gue jarang bahas kayak kesana gitu. Ya pasti kaget sih awal, dan yang paling berkesan sih ya mungkin kelas bahasa Korea kali ya, karena asik banget itu.
hampir semua lapisan ya istilahnya, yang pasti kan orang luar, nggak mungkin orang Korea. Jadi orang luar yang belajar bahasa Korea gitu. Asik sih. Iya betul ya. Nah, terus kamu nih selama di sana biasanya ngabisin waktu weekend tuh kan tadi buat me time sama teman-teman juga. Itu biasanya pergi kemana sih, Bar? Biasanya gue main. Gue nggak mau diem dong di rumah, di asrama nggak mau kan, di dorm diem aja gitu. Walaupun dimanjakan dengan kecepatan internet tercepat di dunia, serius? Kita mau protes kayak apa? Iya, itu gila sih perbandingannya. Kayak di Indonesia kita pakai mungkin di rumah kayak cuman 10 Mbps, 20 Mbps. Di sana tuh berapa coba? 700 sampai 800 Mbps. Iya, itu kalau mungkin kayak gue pamer ke teman-teman, nih kecepatan di Korea. Kecepatan itu internet kabel tercepat di dunia itu dipegang sama Korea. Kalau wirelessnya Korea masih ketiga kalau nggak salah. Nah, di situ gue tiap weekend pastinya berusaha mungkin main ke Hongdae, Myeongdong, apalagi Itaewon, apalagi bahkan udahlah kayak semua budaya pengen gue cobain. Kayak ke castle, ke palace. Terus kalau kamu pernah dengar Jimjilbang, sauna. Iya, yang biasa di drama-drama gitu ya nggak? Yang ada mereka terus belanja itu udah pasti sih, karena Korea itu kalau kata gue itu tempat buat belanja. Karena murah-murah kah? Shopping kayaknya yang gila shopping. Kenapa? Ya di sana murah-murah. Bisa kita bilang diskonnya gila. Jadi mungkin kalau di kita, karena di kita ada barang KW, jadi si barang original nggak akan berani buat diskon dong, karena udah ada barang KW, ya nggak? Iya. Ya, kalau di sana nggak ada barang KW, istilahnya gitulah, jarang banget ada barang KW, dan mereka lebih milih barang original, dan diskonnya tuh kadang gede banget, dan sistem diskonnya tuh lucu banget gitu. Kayak kita waktu itu ada di Nike apa Adidas gitu, karena kan itu yang merek mainstream gitu, kita lagi di sana. Jam 7 malam, tutupnya itu jam 9, dan pas jam 8 tiba-tiba pakai pengumuman yang ada di dalam toko itu yang belum keluar, dan jam 8 sampai jam 9 itu tiba-tiba di diskon sekian persen, tiba-tiba diskon 20%, tiba-tiba diskon 50% all item. Hah? Serius? Kayak gitu loh. Iya, sumpah. Jadi gatel banget kayak, gue mesti dapat item ini, oh ini yang awalnya nggak jadi beli, gue ambil. gue ambil, oke, silakan, iya, gesek, iya, taunya berapa juta. Tapi kocak juga ya, maksudnya kalau di Indonesia nih ada yang kayak gitu, mall kita masih nongkrong aja di mall sampai tutup jam 10, tiba-tiba jam 9 ada pengumuman ini barang tiba-tiba diskon 50%, gimana orang-orang gak balik lagi tuh? Iya. Ya makanya kan itu malah pengumumannya tuh di dalam tokonya, jadi yang orang di dalam doang yang tahu. Oh. Jadi kan jadi gua tuh ke namanya Hyundai Premium Outlet. Jadi kalau di kita mungkin tulisannya kayak Hyundai. Hyundai kan. Nah itu tuh bacanya Hyundai Premium Outlet, di mana di sana tuh semua merek internasional yang booming, yang mainstream itu ada di sana semua. Mulai dari merek celana, merek tas, merek baju, merek jam, merek topi, bahkan yang nggak keluar di Indonesia pun ada di sana gitu. Nah terus pas kamu kesana banyak banget orang yang just tip gak sih? Ini jadi ya karena just tip itu kan itu suatu bentuk usaha usaha pribadi. Jadi kan ada beberapa risiko lah ya, dan gue benci banget yang namanya anxiety. Jadi kalaupun gue harus khawatir karena barang-barang itu nggak lolos, atau barang-barang itu pecah, atau barang-barang itu yang membuat gue rugi, itu gue nggak tenang. Jadi biasanya personally aja, kayak yang gue nggak open teman-teman silakan open order gue bla 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 segala macam, enggak. Jadi kayak cuman misalkan ada item yang bisa gue, misalkan itemnya, bahkan gue itemnya yang nitip pun gue beli online gitu. Di sananya gue beli online. Jadi nggak habis waktu gue buat nyari item. Itu biasanya kan
apa sih yang nitip pasti skincare ya Iya nggak? bener. Ya yang kayak macam kelas Yujan Niacin, terus ada Nasifik, ada apa lagi banyak banget kan. Sampai hafal ya. Ada iya wah gila itu Natur Republik tuh kayak pasar di sana. Iya betul. Iya seru. Kayaknya surga banget buat cewek-cewek. Itu berapa lama sih Far kamu selama di sana? 1 semester doang. Berarti 1 semester tuh berapa? Kalau itu sekitar 4 bulan sampai 5 bulanan lah. Segitu ya. Mm-mm. Terus pas kamu akhirnya udah sempat ikut ujian juga berarti di sana? Lucunya sih ya gue ikut semua yang di kampus, kayak ada event di kampus atau bahkan ada ini ya gue bilang informasi diem-diem, nggak tahu ya ini volunteer biasanya disebutnya. Di sana tuh mereka menerima foreigner buat join in some project. Misalkan I'm good at voice over, misalkan gue bisa ngomong bahasa Inggris, mungkin cukup bisa diterima sama mereka kemampuannya. Itu gue apply job kayak misalkan database analisis. Jadi database iris mata gue diambil karena dia lagi ngembangin apa ya waktu ini mungkin agak sedikit sensitif, nggak tahu boleh disebar nggak tahu nggak, tapi gue ngomongnya gini ya, ada perusahaan kayak perusahaan ternama LG, dia lagi ngembangin misalkan mesin cuci pintar yang bisa kita perintah cuman pakai ngomong sedikit aja mereka udah paham si mesin cuci itu. Ada lagi mobil pintar yang mereka ngedeteksi ekspresi kita di dalam mobil yang selama ini kita, dan itu nyata gitu, dan gue ikut part of their project gitu. Wow, keren dong. Iya makanya tuh, dan lu dapat duit. Nah itu lebih keren lagi. Ngelakuin kalau nggak dapat duit waktu itu karena ada bayarannya, ada paymentnya, dan itu lumayan loh. Gue ikut 2 jam itu sekitar berapa ya, 55 ribu won atau sampai 60 ribuan, itu sekitar 700 ribuan sampai 600 sampai 700 ribuan lah. 2 jam doang. Iya tapi kan maksudnya iya jadi gitu. Maksud aku 2 jam jadi tuh dibayarnya segitu kan lumayan lah. Iya sih. Kalau di Indonesia kan hitungannya per hari deh. Tapi Bu gimana ya, pasti gatel sama belanja, lo nggak bisa. Ngelihat sepatu diskon tuh langsung nggak bisa nih, duit gue baru masuk duit kayak udah pengen belanja lagi mana gitu. Terus pas kamu mau balik nih, apa sih yang ngebuat kamu jadi berat banget mau balik? Aduh udah betah banget nih di Korea kayak gitu. Gimana ya, ini berat sih. Kayak misalkan yang pertama kan gue agak sedikit sikap di diri gue mungkin nggak terlalu, gue sedikit kadang ekstrovert kadang introvert gitu loh, kayak kadang lebih ke cocok gitu sama orang-orang di sana, dimana saling appreciate gitu. Jadi kayak lu nyaman aja sama ngobrol sama sikap mereka ke kita foreigner, bahkan mereka bersikapnya baik. Terus weather itu completely different. Indonesia itu lembab. Jadi gue bahkan baru pulang nyampe di Jakarta rasanya gue langsung buka baju, panas banget. Itu gila sih, panas banget. Jadi beneran, jadi dari di sana tuh kayak gue kangen teman-teman gue kangen shopping. Karena menggiurkan. Dan ini sih satu lagi terakhir, traffic kali ya, karena di sana jelas pakai bus, pakai subway, dan ya udah profesional. Itu mungkin kalau kita pernah lama di luar negeri pasti tahu lah perbedaannya. Indonesia tuh mungkin di level mana gitu, dan Korea tuh di level mana gitu, jauh gitu rasanya. Mungkin bisa dibilang kayak gitu kan ya, kasarnya. Kebayang sih, bener. Kayak soal yang tadi kamu bilang juga attitude sama disiplinnya mereka, menghargai waktu ya. Betul. Kan kalau orang Indonesia mau nongkrong bilang OTW tapi baru mau mandi. Terus di sana tuh nggak bisa lu kayak gitu. Lu janjian telat sekitar 2-5 menit aja itu udah dimarahin. Itu nggak bisa kayak gitu. Iya, kebayang sih. Berarti ntar pas
udah balik nih, kan pasti ada sesuatu yang harus kamu apply lagi ke kampus kamu kan? Betul. Nah itu berupa tugas kah atau kayak gimana Kak? Itu gue siapin semuanya karena udah di prepare dari awal. Kayak pasti kan kita ngelakuin sesuatu dan apalagi menyangkut kampus pasti ada laporannya. Jadi laporan yang gue buat itu pertama ya pastinya kayak cerita kita pakai bahasa Inggris di dalam suatu paper, dibuat paper. Nanti apa namanya? Gue lupa. Karangan ya pokoknya bukan apa sih, gue lupa namanya kalimatnya. Paper yang isinya tuh lu bercerita di mana mungkin dilampirin videonya, fotonya, foto-foto gue coba ya macam-macam, kayak misalnya di event kampus atau bahkan gue ada kesempatan nyobain baju kelulusan kampus sana. Oh ya? Itu boleh nggak boleh, itu sensitif ya sebenarnya. Kayak kamu nggak boleh sebenarnya make toga sembarangan karena belum lulus gitu kan. Kata orang Indonesia misalkan, mungkin pamali ya? Iya betul. Nah karena di sana dibebasin, ya udah sih kenapa enggak gitu, karena kan mungkin nanti gue nggak balik ke sana. Jadi gue cobain, gue pakai jubahnya, gue pakai topinya, gue foto sama lambangnya, sama udahlah kemana-mana gue foto. Bahkan ada lagi tuh jaket dari sana yang nggak mungkin bisa dipakai di sini sih, panas banget. nggak mungkin, udah sedih banget kayaknya kita beli jaket. Karena gue datangnya winter ya, kalau gue datangnya summer mungkin bajunya beda. Ya berarti itu adanya per season gitu ya? Iya per season. Iyalah item season pasti lebih dapat harganya, lebih diskon gitu kan, orang butuh pas gitu. Misalkan pas mau masuk winter nih, tiba-tiba jaket-jaket second atau jaket-jaket yang jaket tebal ya, jaket yang buat winter, khusus winter, tiba-tiba diskonnya gila-gilaan gitu. Ya paham. Nah ini nih untuk mungkin adik-adik tingkat kamu yang mendengarkan, terus juga siapa tahu bakal ada informasi exchange lagi gitu kan. Nah apa sih tipsnya? Tipsnya yang pertama, ambil dulu yang kalau ada kesempatan nih, ambil dulu. Jadi di luar kita ngomongin biaya, ngomongin saya takut di sananya nggak bisa ini. Yang pertama pasti kan kita mesti coba dulu ya. Karena gimana cara kita taunya kalau nggak dicoba? Jadi kesempatan tuh diambil. Nggak cuman kayak buat exchange, enggak, tapi semuanya, kayak semua kesempatan yang menurut lo itu baik buat lo, dan why not, itu buat investasi lo, pengalaman lo, buat diri lo jadi mahal gitu. Apalagi buat apply perusahaan kan, sertifikat itu sekarang mahal sekali istilahnya, nilai jualnya. Jadi ambil dulu. Bahkan aku itu nggak ada kepikiran buat kesana sebenarnya. Bayangin lagi sibuk-sibuknya waktu itu di sekolah, jadi ikut asisten laboratorium, jadi sibuk banget. Terus tiba-tiba ada magang juga, sibuk banget. Tapi di sisi lain gue ambil kesempatan juga. Oh ini ada kesempatan tapi gue lagi sibuk. Enggak, itu ambil aja, karena kesempatan nggak datang 2 kali. Gitu loh. Kayaknya kalau gue nggak ikut mungkin nyeselnya gila sih. Dan gue lebih bersyukur walaupun gue harus nambah 1 semester, which is nggak ada, no problem at all. Jadi gue tetap masih bisa ngejar. Bahkan gue udah tahu caranya belajar yang baik dan benar gara-gara gue udah di Korea ngeliatin orang Korea belajar yang bener kayak apa sih. Gitu. Iya betul. Jadi jangan takut maksudnya jangan takut duluan ya, kalau misalkan emang ada kesempatan, coba dulu bahkan. Iya. Biasanya overthinking duluan sih anak-anak. Dan gue juga itu terjadi di gue. Tetap ada yang support kok, kayak teman-teman gue support, terus orang tua gue yang paling berperan mungkin supportnya gila-gilaan. Kayak ambil Far. Kayak gue udah ragu, ambil. Lo kalau nggak diambil ini kapan lagi datang? Kamu udah keburu lulus, udah nggak ada kesempatan lagi. Itu telat banget sih kedatangan, tapi nggak akan ada lagi, ngerti nggak? Iya. Beneran nggak akan ada lagi. Itu ke semester 7 di mana gue harus fokus sama TA harusnya. Tapi gue lupain itu sebentar, gue ambil yang emang nggak akan datang 2 kali. Iya betul. Ditambah mungkin ini jadi juga kesempatan untuk teman-teman yang baru mau apply, karena kan sekarang lagi pandemik, mungkin betul. Tahun depan bakal ada, ya persiapkannya dari sekarang gitu ya. Nah iya, yang pertama itu TOEFL, itu mesti dilatih ya. Iya betul sih. Jangan mendadak kayak gue, walaupun itu tetap gue latihannya di belakang itu tetap latihannya
harus terus-terusan biar terbiasa ngedenger bahasa Inggris. Walaupun kamu Iya. nggak punya basic bahasa Koreanya, it's okay gitu kan, yang penting. Itu gila sih. Jadi lucunya juga, Bung, Apa gue tuh? kan belum bisa baca tuh, Bung. Ah. Jadi gue beli di istilahnya di marketnya, kayak Indomaret gitu kan, di mana-mana. Gue beli di marketnya tuh satu buah kayak mie gelas gitu, macam mie gelas gitu, pop mie gitu. Terus itu kan tulisannya gambarnya itu gambar seafood, misalnya cumi dan tapi kan gue belum bisa baca tuh. Sebulan di sana gue bisa baca, gue udah tahu artinya. Jadi kayak karena kan terus-terusan tuh belajar hampir tiap hari karena lo berkecimpung di dunia Korea terus baca Korea. Akhirnya udah biasa, udah paham artinya. Itu baca, gue tahu ingredientnya. Selama ini gue makan babi. Oh my god. Dan itu enak banget sih. Ya sedikit sensitif, tapi ya jangan disengaja teman-teman sekalian. Ya, betul. Ini hanya tidak disengaja karena gue pikir itu cumi, ternyata kandungannya ada hal lain. Dari minyaknya kah ya gitu ya, walaupun gambarnya nggak ada. Iya, kayaknya minyaknya, kayaknya bumbu penyedapnya dari kaldu babi. Iya, gue nggak tahu. Tapi enak. Iya, enak. Iya, tapi ya completely different lah pasti. Itu emang karena ketidaksengajaan dan emang mau belajar ya, itu yang pertama sih. Kan kalau nggak belajar bahasa Korea juga gue nggak akan berkembang gitu. Tetap harus belajar gitu. Dan akhirnya sekarang kamu pun realize ya gimana rasanya setelah kamu ambil kesempatan walaupun harus menyisihkan beberapa hal. Iya, itu ya banyak ya costnya buat harus berangkat ke sana, tapi it's worth it gitu. Terus apa yang ngebuat kamu blessed banget tentang hidup ketika kamu udah mencoba sesuatu yang dibilang kamu nggak punya kepikiran, tapi ternyata itu rezeki kamu gitu. Jadi ada di mana momen kita di sana stres. Jadi kan tidak dipungkiri ya, kita datang aja udah stres gitu. Gimana seterusnya gitu kan. Ya kadang bahkan tetap sih ada satu prinsip yang tetap kita pegang kalau ke luar negeri. Jadi jangan ikut kemana dan tetap kita beragama, orang beragama. Walaupun kita open minded ya, karena dituntut buat open minded of course, tapi kita punya prinsip di mana kita tetap ini karena prinsipal ini, karena gue muslim, teman-teman gue bukan muslim, mereka appreciate gue buat buat memilih buat nggak minum dan nggak makan babi. Istilahnya yang barely itu benar-benar kita obvious gitu, itu babi gitu, dan gue nolak gitu. Tolong selain babi dan selain minuman beralkohol, dan mereka appreciate dan mereka malah segan dan menghormati kita kan, respect kan. Jadi mereka kalau hangout sama gue tuh, ini ada teman gue yang nggak makan babi atau nggak minum gitu. Kita cari tempat yang lebih suitable buat bareng-bareng. Nah itu bahkan mereka kayak gitu sama kita, saking open minded dan mereka baik-baik gitu. Jadi di sini ada di mana kita tuh ada juga momen di mana banyak sih ya yang ngebuat gue berasa blessed banget gitu. Jadi yang pertama tuh waktu gue gue sempat tersesat, gue sempat lost bareng teman-teman. Jadi gue bertiga waktu itu trip ke Seoul, kan Incheon ke Seoul waktu itu, ke Namsan Tower, dan gue pulang malam, gue belum tahu apa-apa informasi di sana. Gue tersesat dan terjebak di stasiun apa gue lupa. Tapi di situ kan karena bayangin itu minggu kedua apa minggu keberapa gue lupa. Minggu kedua di sana kan udah stres banget tuh, udah lost, terus kayak taksi tuh di sana mahal banget, nggak bohong. Jadi kamu kayak perjalanan setengah jam aja tuh itu cost like 600, almost $1 million rupiah. Itu mahal banget. Makanya kayak di situ gue berdoa banget kan, waktu itu udah tersesat dan gue udah nggak punya pilihan. Biasanya kan gue tipikal orang yang masalah solusi. Tapi di situ ada titik di mana kita
udah mentok banget. Ya tetaplah kita balik lagi ke Allah gitu. Kita berdoa, nggak bisa apa-apa, ya udah berdoa. Dan itu tetap sih, apalagi kita komitmen sama diri. Waktu itu gue juga hasil ya mungkin doanya diijabah, dan gue dapat temen gue, kan gue sama temen gue tuh hunting, saling ngeberhentiin taksi buat nawar. Itu gila sih. Oh ya? Kita ngeberhentiin beberapa taksi buat nawar harganya, please. Kayak oke, ini dapat, akhirnya temen gue dapat yang awalnya harganya sekian, itu dapat jadi cuman 400.000 apa 300.000 gitu. Jadi gue udah bersyukur, ambil take the point, udah kita balik ke kampus. Walaupun asrama masih tutup karena itu jam 2 pagi, udah nggak apa-apa, kita stay di market dan kita makan ramen sambil ngobrol, curhat-curhatan, karena kita di situ masanya tertekan banget. Kita di luar negeri, kita nggak punya apalagi duit tuh bahaya banget. Gimana nerima transferan tiap bulan gitu kan, nggak tiap hari. Benar. Ya itu gila sih, kayak kita ada di mana waktunya kita buat balik lagi gitu, karena bersyukur kita udah di sana. Dan gue juga sempat nazar sih, karena kalau gue masuk dan bisa berada di sana, kayak ini hataman Al-Quran selama di sana. Jadi balik ke Indonesia udah hataman Al-Quran. Wih, keren. Ya, itu nazar yang memaksa diri buat, ayo ingat lagi kamu kenapa bisa di sini. Ayo ingat lagi kamu kenapa bisa di sini. Gitu loh. Jadi kan hataman. Di surat ini hataman, walaupun itu berat sekali sih, nggak kayak biasanya. Mungkin karena di luar negeri atmosfernya, sholat aja tuh kayak berasa gimana ya, berasa beruntung. Di Indonesia tuh enak sholatnya, nyaman, karena ada orang-orang di sekitar kita yang sholat, kita denger azan tiap hari. Di sana nggak ada azan. Serius? Gimana kita, nggak ada sama sekali. Sumpah, sholat itu bahkan jadi hal yang diremehkan, karena lu bisa aja nggak sholat dan orang sekitar lu nggak ada yang ngingetin lu sholat. Siapa yang muslim? Karena minoritas ya? Minoritas. Dan bersyukurnya gue waktu itu ngerasa banget bersyukur bahwa gue hidup di lingkup orang muslim. Dan misalnya gue waktu itu bahkan hunting masjid, dan alhamdulillah ketemu 15 menit dari kampus. Dan itu ada momen di mana gue ikut sholat maghrib, itu untungnya masih di bulan sebelum winter ya, masih di bulan masih fall, jadi masih anget. Gue sholat maghrib di sana, sujud lah ya, kita ingat kenapa kita bisa di sini, dan kita masih bisa bernafas di sini, masih bisa menyelesaikan semua masalah, nggak ada masalah yang begitu berarti. Dan akhirnya gue bahkan di welcome sama imam masjid di sana. Itu gila sih, itu gue ngerasa gimana ya, gue ngerasa gila banget sih, berasa ada saudara muslim kita yang di luar sana. Gue nggak tahu itu imam dari mana, karena kebanyakan kan pendatangnya dari Uzbekistan, bahkan dari negara lain gitu, dari Maroko, dari Thailand. Itu imamnya gue nggak tahu itu orang mana, Iran apa orang Uzbekistan. Dia nanyain namanya siapa waktu itu. Gue habis beres sholat maghrib, namanya siapa? Gue jawab, nama gue kan Gifar. Gue takut dia susah nyebutnya kan. Ya gue nyebutin lah kayak karena asal katanya dari Al-Ghaffar kan. Gifar. Jadi dari Asmaul Husna. Ya jadi ini nama saya Gifar. Mungkin kata dasarnya dari Al-Ghaffar, dan akhirnya dia paham dan manggil gue Ghaffar, bukan Gifar. Manggil gue Ghaffar. Dan welcome-nya mereka tuh beres sholat maghrib, gue dikasih kayak pasta gigi yang non alkohol gitu loh, pasta gigi buat buat di dorm. Dan kayak gila sih, ini welcome banget sih, kayak gue nggak pernah nge-expect ada saudara muslim di sana yang sebegininya gitu. Kita terbuka sama orang lain, apalagi soal agama sakral dong, kayak kita nggak bisa benar-benar nggak ngelihat latar belakang agama muslim. Oke, kayak itu welcome di masjid itu. Dan wow sih, itu benar-benar gila. Gue ngerasa bersyukur banget gitu, punya ada ruang lingkup di sana yang seperti itu. Dan alhamdulillah
sholat ya tetap dipegang karena itu susah banget. Apalagi di luar negeri nggak ada yang ngingetin. Nah itu, iya benar. Itu paling lucu aja sih. Jadi karena kan kita biasa ada azan dan tiba-tiba atau ngelihat orang sholat aja kita susah nggak sih? Kita gengsi nggak sih kalau ngeliat ada orang sholat di samping kita, tapi kitanya nggak sholat gitu, kayak kesana lucu ya mungkin, tapi di situ kita nggak ada yang sholat dan cuma kita sendiri yang bisa mendirikan sholat gitu. Nah itu jadi emang kayak komitmen dalam diri pun harus terus dijaga ya. Betul. Iya sih betul. Aku ini merinding loh pas kamu tadi ngomong tentang pengalaman ya, maksudnya kita berbicara tentang rohaninya gitu ya di sana. Kamu merinding sih. Betul. Karena nggak mudah loh kalau misalkan emang tinggal di daerah yang minoritas, terus kita nggak ada yang ngingetin sholat, tapi orang-orang di sana tuh bener-bener toleran tinggi banget gitu. Iya itu, ya emang itu makanya gue bilang gue merasa beruntung banget punya pengalaman kayak gitu. Ya, kita lihat cara orang lain sholat aja berbeda gitu. Bahkan gimana ya, itu benar-benar kayak gue ada kesempatan, gue ngejar sempat sholat Jumat di masjid utama di Seoul, jadi di Itaewon. Jadi masjid Seoul Mosque Center gitu. Jadi itu dimana pertama kali gue ngerasain yang namanya sujud itu susah banget. Kenapa? Karena saf kita itu walaupun kita sudah berdiri di saf kita, ada orang yang berbadan besar, ada orang yang berbadan ya dari berbagai negara itu sholat di sana, dan mungkin kalau Indonesia kita mikirnya ini udah di saf dia, kita nggak enak lah masa ini, tapi mereka nggak, mereka berlomba-lomba buat dapat saf dan bisa sujud aja itu alhamdulillah. Gue waktu itu susah banget sampai sujud gue tuh miring. Jadi kebetulan orang sebelah kiri gue tuh mungkin orang Jawa yang mungkin kita bilang bisa jadi dia kerja, bisa jadi dia ngapain gitu ya, karena kita nggak tahu. Dan karena gue dengarnya dia sempat ngomong bahasa Jawa gitu, dan gue tahu, dan dia tuh ngerti gitu karena gue orang Indonesia, mungkin kelihatan dari wajah kali ya, kelihatan dari wajah, dan dia ngasih space sedikit, jadi sujudnya dia rada meringkuk sedikit ke belakang, dia ngasih space di atasnya, jadi gue tuh sujud nyamping rada ke kiri tapi tetap kiblat gitu. Itu saking susahnya gue sujud, karena walaupun gue udah di saf yang ada gitu, udah cukup ini saf gue, tapi berbondong-bondong orang di sana tuh gila sih, saking luar biasanya. Ini aku jadi pertama kalinya gue ngerasa susah yang namanya sholat. Ya Allah, bersyukurlah karena kita di Indonesia dan bisa sholat dengan baik, dengan khusyuk. Ya Allah, itu khusyuknya aja gue mesti istighfar beberapa kali, ya Allah kenapa susah banget sholat di luar negeri gitu. Ya, berarti emang ada sesuatu yang yang tadi kamu bilang, kamu blessed banget bisa ke sana, dan kamu pun blessed banget menjadi seorang masyarakat Indonesia yang mayoritasnya adalah Muslim gitu. Iya betul, itu betul sekali. Nah ini kalau berbicara tentang masa depan nih, sebenarnya seorang Gifar ini udah mempersiapkan apa sih, goals apa sih yang pengen kamu capai? Ini target ya, kayak pengen jadi apa ya? Waduh, ini kayak ditanya cita-cita kamu apa? Mungkin klisenya begitu. Ya target ya, target. Mungkin gue agak diem karena memang jawabannya mungkin berat ya. Kan udah mau lulus juga gitu, terus dengan pegangan pengalaman kamu yang kemarin, gak mungkin dong kalau misalkan ternyata target kamu masih ngambang, maksudnya berbeda dari sebelum betul. Kamu berangkat. Nah sekarang apa nih targetan? Oke, jadi ceritanya ada temen gue yang sama-sama ada kesempatan ke Korea juga, tapi nggak lama, cuman buat research dan dalam waktu seminggu. Dan di sana itu dia sebutin bahwa dia kan udah lulus sekarang, dan dia nge-apply ke sebuah perusahaan internasional dengan sertifikat dia pernah ke Korea dan segala rupa. Itu bisa kita bilang suatu aset yang tinggi, di mana kita dipermudah gitu karena kita punya aset yang tinggi. Dan gue nggak pernah menyadari hal itu karena gue hanya mikir ya, aduh gue kerja apa ya, gue nerima cerita dari temen,
Dan itu ya gue coba buat diadopsikan ke dalam diri gue. Dimana ya kalau bisa gue pengen ya setelah ini mungkin gue apply ke sebuah perusahaan yang gue pengennya ya of course internasional, dimana multi internasional ya. Jadi gue pengenin mungkin ke bagian output akhirnya itu gue pengen jadi mungkin lebih ke konsultan ya. Karena speaking about teknik nggak cuman perancangan dan eksekusi di tempat dan segala rupa, tapi kan ada project manajemennya dan segala rupa. Mungkin gue lebih ke sana pengennya, karena of course bayarannya mesti punya pengalaman yang luar biasa banyak biar bisa jadi konsultan ya nggak? Iya. Karena kan banyak perhitungannya, dan mungkin gue lebih ke sana sih kalau untuk kasarannya ya, karena mungkin terjun ke perusahaan ini mungkin langsung cari koneksi buat gimana caranya buat jadi ini. Karena kalau di perusahaan yang gue targetin mungkin ada yang namanya konsultan bagian ini. Jadi kayak gue mungkin bisa mulai di sana dengan cara apply, dan insya Allah mungkin ada jalannya. Amin. Dan juga kamu orangnya adalah yang tadi yang aku gambarin tuh, kamu ini kan konsisten, punya komitmen juga. Ya semoga aja memang itu yang kamu tanam dalam diri kamu bisa menjadi bekal ke depannya ya, untuk bisa mencapai apa yang kamu pengen. Tapi ini jujur aku keren banget sih, wow, Unpen standing applause buat seorang Gifar. Iya, alhamdulillah banget nih, gue deg-degan nyampein ceritanya. Ya Allah, semoga menjadi inspirasi aja sih ya, jangan jadikan tolak ukur banget, jangan jadi inspirasi dan jangan sampai hal buruknya dijauhkan. Iya. Dijauhkan, kita ambil hal baiknya aja yang bisa diadopsi ke diri masing-masing. Dan Bunga ini emang kaget banget ya Bung, gimana ya? Ini udah berapa tahun kita nggak pernah ngobrol sama sekali. Parah sih. Tiba-tiba gue sih emang ngeliat konten lo keren banget sih. Ini dimana lo bisa keterbuka dan mengetahui cerita orang-orang lain, dimana lo bisa berkaca ke diri lo sendiri. Iya, lo bahkan bisa menambah wawasan, dimana kamu bisa pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa sih menurut gue. Itu keren-keren sih pertanyaan lo. Nah ini aku juga, itu sebenarnya aku makasih juga nih, aku juga belajar. Jadi kalau misalkan ini kan aku masih kuliah, karena aku di bawah kamu kan sebenarnya, aku telat setahun. Jadinya tuh ngerasa kayak ini kalau misalkan someday di kampus aku ada kesempatan kayak gitu, kayaknya pengen banget gitu nyoba. Iya, pokoknya ada kesempatan ambil dan gak usah gengsi, gak usah takut omongan orang lain. Pokoknya abaikan semua dan lu tetap maju. Jangan karena kita di circle yang saling jangan dan segala rupa, itu lu kayak kekandangin Ya mungkin resikonya mungkin beberapa temen akan tersisihkan, tapi kan lu tetap maju gitu. Iya. Gak ada of course nothing tulus dah. Lu tetap harus ada di jalur yang tepat. Iya betul. Ini aku benar-benar makasih banget, karena aku banyak banget dapat informasi baru tentang berbagai hal ya. At least itu kita membicarakan student exchange dan Korea, yang ngebuat aku benar-benar tiap kamu nyeritain tuh aku mikirin itu suasananya kayak gimana ya, karena aku nggak pernah kan ke sana. Sambil dibayangin kayak emang benar-benar seru. Mungkin nanti kalau misalkan ada konten baru dari aku pengennya kita ngobrolnya langsung, kita juga saling bercerita tentang pengalaman lebih dalam lagi. Dan juga ini aku nggak ngebahas tentang hobi kamu yang suka musik nih, aku nggak bahas karena itu bakal nanti aku siapin di next konten. Semoga kamu juga masih mau ikutan. Iya, makasih banyak Bunga, ya Allah gila sih. Makasih banget. Iya, ntar kita ketemu lagi. Gue gak pernah maksudnya cerita di depan teman-teman gue aja enggak gitu. Oh ya? Jadi kayak teman-teman aja tuh gimana ya, mereka taunya kayak mungkin ya, karena kan gak banyak mungkin upload kayak beberapa part aja. Jadi mereka mungkin berpikir gue bahkan mungkin main doang ke Korea. Iya benar. Gak ada yang namanya kuliah, gak ada yang namanya pengalaman apa, enggak. Tapi ya gue gak cerita aja. Semoga cerita dari lo bisa banget bermanfaat buat teman-teman. Pasti dong. Oke deh Gifar, makasih untuk waktunya. Nanti kalau ada waktu kita ketemu juga langsung deh ya. Sehat-sehat terus Far. Iya, dirimu juga. Oke deh, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan untuk kalian yang udah ngedengerin podcast aku sama narasumber aku yang tadi, semoga dapat manfaat yang banyak untuk diri aku sendiri terutama, dan untuk kalian juga.
Kalau misalkan kalian mau request cerita bareng sama aku, boleh banget langsung aja DM di @hai.bunga atau di first akun aku di @revandibunga. Jangan sungkan untuk cerita sama aku, karena siapa tahu abis ini aku ngobrolnya sama kamu. Terima kasih udah dengerin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.